Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak hadirin sekalian, saudara pengurus KMC, assalamualaikum. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur pada Allah. Pada malam hari ini Allah takdirkan kita semuanya pengajian ini untuk dalam rangka sama-sama belajar Allah, sama-sama mengkaji daripada agama ini agar kita mampu menjalankan agama dengan benar dan berujung pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya kita yang di masjid ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dari kita sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan keluarga kita. Bahasan kita kali ini masuk pada fi adabin naum. Adab di dalam tidur. Siapa? Suaranya kurang. Iya, ini mungkin jauh. Aja kok. Begini. Tak, begini. Iya. Lebih dengar enggak? Belum. Ya kok, pakai itu aja Pak. Apa dua, pakai dua. Ya, kalau ini enteng ya. Karena kalau selesai ngaji di bawah akhirnya mesti kalau bukan satu tahun. Sekali lagi bahasan kita pada kali ini masuk pada Al-Faslur Rabi' Asyar, pasal yang ke-14 fi adabin naum, di dalam masalah adab dalam tidur. Saya baca kalimatnya untuk mengharapkan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimu ya'lamu minan ni'amil lati amtanallahu biha ala ibadihi. Orang mandang bahwa orang Islam mandang bahwa tidur itu salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Jadi tidur termasuk ngantuk itu nikmat. Dan benar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala buat siang dan malam. Dan tentu siang dan malam itu punya tugasnya masing-masing. Dalam surat An-Naba ayat 9 Allah katakan, "Wa min rahmatihi ja'ala al-laila wan-nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Wa min rahmatihi, dan dari sebagian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ja'ala al-laila, Allah menjadikan untuk kamu sekalian yang namanya malam hari. Wan-nahar, dan Allah menjadikan siang hari. Litaskunu fihi, agar kamu mendapatkan ketenangan di dalamnya. Wa litabtaghu min fadlihi, dan agar kalian semuanya mampu untuk mencari kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Wa la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bisa bersyukur. Jadi Allah menjadikan malam itu untuk istirahat, dan Allah menjadikan siang hari itu untuk kita mencari kemurahan Allah. Semuanya punya manfaat. Coba bayangkan kalau hari itu siang semuanya. Kayak di Skandinavia itu kadang-kadang siang sampai dengan 20 jam. Orang belum tidur, kira-kira puasa 24 jam, 20 jam kuat gak? 14 jam aja terbuka perut, apalagi udah 20
Maka Allah jadikan malam dan siang kita ini diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berada di daerah tropis yang antara siang dan malam itu seimbang. Kalau berbeda tidak terlalu jauh. Nah, siang digunakan untuk ikhtiar mencari kemudahan Allah dan malam digunakan untuk istirahat. Dan ini adalah untuk kita mendapatkan ketenangan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Nah, ngantuk itu sendiri juga ada manfaatnya banyak. Coba bayangkan kalau orang nggak bisa ngantuk, nggak usah lama-lama, sepekan saja, 7 hari nggak bisa ngantuk, mulai kira-kira kayak apa? Mungkin nggak susah juga. Dan cuma juga bayangkan kalau orang nggak bisa melek, merem aja seminggu. Maka kemudian Allah jadikan beriman itu semuanya. Tentu ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini firman Allah yang lain, "Waja'alna naumakum subata." Tidur itu adalah Allah Subhanahu sebagai subat, sebagai pengumuman. In sukunal 'abdi sa'atin bil laili ba'da hatta bin nahar hatta ibah mimma yusaidu ala hayatil jismi wa baqa'i tamamihi wa nasyatihi li'adda wa dha'ifatan allati khalaqallahu min ajliha. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba itu ada saat malam yang digunakan untuk istirahat dan kemudian saat siang yang digunakan untuk bekerja, berusaha mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lazim atau wajib bagi orang Islam untuk menandangnya dengan benar agar kemudian dia mendapatkan hikmah yang besar. Jadi ciptaan Allah itu tidak sekedar pada ciptaannya, ada di balik ciptaan itu hikmah. Dan cuma tidak semua orang bisa menandang hikmah itu, sehingga ya sebenarnya ciptaan Allah tidak biasa. Semuanya ada hikmah. Kenapa ada hujan? Yang dengan hujan kemudian tentu tanam dari subur. Hujannya tambah sedikit, kemudian ada banjir itu juga ada manfaatnya. Cuma yang kebanjiran seperti karena akhir-akhir ini kebanjiran juga ya, kebanjiran masuk ke kami. Nah, RS juga kebanjiran juga, alhamdulillah. Jadi yang selama ini yang kebanjiran itu mengenai ternyata sekarang pakai ini ada kebanjiran. Itu hikmahnya seperti itu. Hikmahnya apa? Ada hikmahnya. Supaya bisa merasakan kayak apa ada banjir. Loh, banjir ada hikmah aja. Paling enggak dari tetangga kalau kemudian kolamnya enggak ditutup itu kemudian lari ke kolam kita. Rezeki enggak ya? Rezeki. Kayak itu hikmahnya banyak sekali. Oleh karena itu, kalau kita memandang sesuatu hanya dari sisi dohirnya, maka semuanya perang biasa saja, lazim saja. Tapi kalau kemudian kita pandai dari hikmah, maka kemudian pasti akan ada banyaknya. Saya pada waktu yang lalu benar Allah sakit dan itu nikmat yang luar biasa. Kenapa nikmat? Ya Allah, dengan gara-gara saya sakit, alhamdulillah saya tidak ngajar libur. Ternyata libur itu nikmat juga, Pak Iwan. Iya, tidak banyak. Biasanya yang tahunan saya lebaran itu saya kemana-mana. Jadi tidak kemana-mana dan orang datang ke saya dari mana-mana. Nikmat bukan? Oh, nikmat. Di samping diampuni dosa. Bapak kalau mandang sakit itu nikmat atau musibah? Kalau kita memandang dari sisi lahir, sakit itu musibah. Nggak enak, maka nggak enak itu nggak menyatu ya. Tapi kalau kemudian kita mandang diampuni dosa kita oleh Allah, nikmat atau musibah? Nikmat. Oleh karena itu sakit nikmat atau musibah? Bingung lagi kan? Silahkan bingung. Kayak gitu. Jadi kalau kemudian kita dari kata-kata hikmah, alhamdulillah semuanya itu punya nilai yang luar biasa. Dan Allah kata, "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Dalam zaman dari Allah hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka dia diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan sekedar kita memandang sesuatu
Cuma ini bukan yang terpenting. Gitu ya. Jadi ini yang kemudian dapat porsi, ya, porsi pembahasan yang paling banyak. Disiplin ilmu untuk membahas fikih. Itu kan fikih bolak-balik fikih. Mau kita akan belajar fikih itu ya basic aja. Dari sisi zahirnya. Oleh karena itu kita butuh ilmu yang lain kan ada tingkatannya. Karena di atas syariat namanya thariqah. Thariqah itu jalan. Kalau syariat itu jalan utama, thariqah itu jalan khusus orang tarikat. Cuma tarikat itu thariqah itu ada tata keramanya. Orang tidak boleh meninggalkan syariat dengan alasan kejar thariqah. Nanti jadinya klinik. Jadinya klinik. Zikir aja kalau usah sholat. Kenapa? Saya udah zikir dan sholat. Karena klinik. Tidak bisa seperti itu. Oleh karena itu namanya thariqah itu berdiri di atas dasar syariat. Alhamdulillah kita kadang-kadang tidak bisa bedakan mana thariqah mana syariat. Thariqah syariatnya sholat. Thariqahnya itu zikir. Habis sholat itu thariqah. Penting mana syariat dan thariqah? Karena saya bandingkan gitu. Jadi kalau kita ditanya penting mana syariat dan thariqah, setelah sama-sama pentingnya. Nah, sekarang thariqah yang sifatnya sunnah. Barang siapa habis sholat membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Kata Rasulullah, "Ghufirallahu dzunubahu walau kana mislu zabatil bahr." Barang siapa membaca 3 kali habis sholat, maka dosanya diampuni oleh Allah walaupun dosanya sebanyak bilangan buih di lautan. Di lautan kira-kira jumlahnya berapa banyak Pak? Buih. Kayak gitu, cuma sepeda. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cuma kadang-kadang sunnah itu niat apa itu kadang-kadang paling sial. Kenapa? Ketika sunnah itu bukan definisi dari sunnah itu pembatannya kalau bicara dalam pahala, kalau kemudian ditinggalkan tidak apa-apa. Nah itu gara-gara sehingga sunnah banyak ditinggalkan. Padahal bapak yakin gak sholatnya di sholat? Ya saya tanya, yakin gak sholatnya di sholat Allah? Yakin gak sholatnya pasti sah? Nah, makanya thariqah itu melengkapi syariat. Diteruskan kemudian setelah itu baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan satu hadis sama pahalanya. Allah akan tetap ampuni dosa yang bersangkutan walaupun sebanyak bilangan buih di lautan. Teruskan Allahumma ajirni minan nar. Kalau barang-barang Allahumma ajirna minan nar. Kata Nabi, barang siapa yang sholat maghrib baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, maka kalau malam hari dia mati, maka dipastikan dia bukan ahli neraka. Kalau bukan ahli neraka dia apa? Surga. Cuma Allah majrin nanar bukan sama dengan subuh. Siapa yang habis salat subuh baca Allah majrin nanar, siangnya mati meninggal dunia, maka dijamin dia tidak dijerat oleh api neraka. Penting apa penting? Jadi thariqah penting tak? Mereka thariqah itu tak tabar, tak tabar. Thariqah tabar nanti bikinnya rame-rame banyak banget. Hari ini bikin sekampung, besoknya CRT, besoknya lagi 5. Gak penting gitu ya. Jadi mau kalau utama asal menjadi istiqomah jadi baik. Nah karena seperti kita perlu nanya thariqah, karena di atas thariqah itu namanya hakikat. Hakikat itu sekali yang sifatnya substantif, tapi yang penting. Apa kepentingan ibadah? Ini ya. Ibadah itu antara substantif
namanya ibadah itu Allah memberikan kita menjadi hamba yang namanya manusia yang baik. Oleh karena itu rangkaian ibadah itu apa namanya mengajarkan kita untuk menjadi orang yang merasa diri rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau bapak masih merasa lebih hebat dari orang lain, itu namanya kibr, sombong. Bapak merasa lebih alim dari orang lain, itu sombong. Bapak merasa lebih soleh dari orang lain, itu sombong. Bapak merasa lebih ahli ibadah dari orang lain, sombong semuanya. Padahal ada satu hadis Rasulullah SAW, "Man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr, la yadkhulul jannah." Orang yang di dalam hatinya ada satu kesombongan, walaupun sebiji darah, misqala dzarrah. Darah itu kalau dulu saya mengaji diartikan sebagai biji sawi, karena yang paling kecil itu kami sawi. Dan sekarang kita tahu bahwa partikel dari satu benda itu yang paling kecil adalah atom. Maka barang siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan barang itu sebesar atom, maka tidak masuk surga. Mau umroh tiap bulan sekali, mau haji tiap tahun sekali, kalau ada kesombongan maka tidak masuk surga. Hakikatnya ibadah itu seperti itu. Oleh karena itu kalau kita ibadah dulu pada syariat bisa berbeda dengan yang lain. Nah, dan sekarang saya kasih contoh. Kalau Imam Syafi'i sholatnya itu istilahnya Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i kayak salah. Kalau Imam Ahmad Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Imam Ahmad. Kalau Imam Malik Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kata sudah. Kira-kira dari tiga yang berbeda itu yang benar yang mana? Imam Syafi'i apa Imam Muhammad dan Imam Malik? Semuanya benar. Semuanya dasarnya benar. Ini masalah syariat itu kayak gitu. Imam Syafi'i ada dasarnya. Karena Rasulullah asal dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asal Rasulullah kayak gitu. Ketika orang kafir menjadi Rasulullah, Muhammad itu hanya namanya banyak. Ada Allah, ada Rahman, ada Rahim. Maka nanti baca saya pada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini yang dipraktekkan oleh Imam Ahmad. Ada dasarnya apa? Imam Malik karena sholatnya jauh dari Malik bin Anas itu sudah sekolah. Beda dengan Ibnu Abbas, beda dengan Ibnu Umar. Sholatnya agak jauh. Kita langsung baca Bismillah agak terus. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo siapa berani mengarahkan kembali? Terus yang benar dari tiga itu mana? Ini kan pertanyaan. Ternyata semuanya punya dasar sehingga yang baca Bismillah kenceng tidak boleh nyalain yang Bismillahnya pelan. Yang Bismillahnya pelan tidak bisa nyalain. Yang tidak baca Bismillah selagi punya dasar. Suatu ketika setelah saya ngajar, saya sholat di masjid ISDM daerah Pasar Kudusan dan Srengseng. Itu sholat. Jadi saya bermakmum sama orang yang nggak ada Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini agak gede. Apa nggak baca Bismillah? Selesai saya tanyain, kenapa tadi Mas nggak baca Bismillah? Dia mengatakan saya agak Malik sehingga nggak baca Bismillah. Oh bagus. Kenapa bagus? Kayak gitu. Cuma kalau dia jawab, Pak di Mekah itu nggak pakai Bismillah, saya sholat lagi. Tandanya dia nggak ngerti. Ya, kayak gitu. Dan jadi memahami agama ini pada masalah syariat. Dan kemudian banyak banget. Oleh karena itu kadang-kadang kita ini capek hanya memahami syariat sehingga
golongan yang paling sahih, yang lain dhaif. Ada nggak ini? Saya tidak ingin menunjuk orang lain, kita yang ada di sini. Selagi kita seperti itu, maka kita ada kesombongan. Anda memahami A benar, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda memahami B itu salah, jadi masalah. Oleh karena itu lebih bagus kita salah untuk tidak mengikuti orang dan tidak mengikuti orang secara syariat seperti itu. Thariqat jalannya banyak, dan sekarang banyak orang-orang senang thariqat tapi itu masjid tidak senang. Ada nggak di blog kayak ini? Amal sunnahnya banyak tapi itu masjid tidak mau. Ada nggak? Nah ini namanya meninggalkan yang wajib, memegang yang sunnah. Nggak bisa seperti itu. Ya. Jadi konstruksinya itu adalah syariat dulu, baru kemudian thariqah. Karena nanti thariqah itu akan jadi batal dan hanya jadi menik ketika tidak dasar dari syariat. Hati-hati, namanya setan itu tak gitu. Orang ahli ibadah banyak ini oleh setan banyak orang. Karena kita ahli pikir, kemudian kita akan bisa terbang, bisa membaca orang, bisa lihat tampang Pak Jaya itu kayak apa, bisa kayak gitu. Itu tujuan setan. Supaya apa? Supaya dia makan dirinya lebih hebat. Ini bahayanya thariqat ketika tidak dasarkan syariat. Oleh karena itu, ketika orang meninggalkan syariat itu thariqatnya batal. Ada yang orang-orang saya tak mau salat terus, saya tak mau salat lagi. Jadi berarti orang ini thariqatnya sudah batal karena syariatnya menjadi rusak. Yang ketiga namanya hakikat tadi. Hakikat itu ketika kita bisa menambah, kita merasa sama dengan yang lain, kita merasa tidak lebih hebat dengan yang lain, ketika kita merasa tidak lebih soleh dibandingkan orang lain, ketika kita tidak merasa lebih benar dengan orang lain, maka berarti kita menganggap memahami tentang hakikat daripada ibadah. Yang ibadah itu adalah menunjukkan kita pada hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang benar. Karena konstruksinya panjang. Orang masuk surga itu karena ibadah atau karena rahmat Allah. Kalau orang ibadah itu adalah di surga dan orang ibadah, maka pertama yang masuk surga bukan iblis. Karena apa? Iblis itu pernah sujud pada Allah selama 6.000 tahun tidak angkat kepala. Ada orang dunia Inggris yang kayak gitu. Sujud kok 6.000 tahun tidak angkat kepala. Nabi siapa pun tidak kenal. Itu iblis. Cuma karena kebaikannya yang seperti itu tidak dibanding dan merendah, yang merasa lebih baik dari Adam, maka itu batal. Ya. Jadi tidak sampai pada hakikat. Karena itu hakikat itu menjadi penting. Karena menjadi dinilai atau tidaknya kebaikan seorang oleh Allah itu gara-gara hakikatnya benar atau tidak. Yang ketiga baru namanya makrifat. Yang keempat namanya makrifat. Ini ada inti. Makrifat dengan apa? Arafah ya'rif urfan, mengenal diri. Nah kalau kita mengenal diri ini kunci dari itu yang penting. Karena apa? Kunci dari kenalnya kita dengan Allah kalau kita mengenal diri kita. Sementara kita kadang-kadang sering tahu kesalahan orang lain dibandingkan kesalahan kita. Betul. Jadi kalau kesalahan orang itu sekecil apapun ngerti tahu. Si Anu itu ibadahnya bagus, sholat saya paling kenal dari itu masih sana. Ini ya. Dan kita jauh dari Allah. Saya jauh. Jadi orang makrifat itu mengenalkan kita kepada makrifat itu agar ketika kita ibadah Allah Akbar, kita merasa benar Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga selain Allah itu tidak ada dari adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lain daripada Allah itu diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah makrifat. Konstruksinya syariatnya benar, thariqahnya benar, hakikatnya benar, dan masuk pada makrifat. Oleh karena itu ini rangkaian daripada agama yang sudah
yang benar-benar Allah ditunjukkan besar Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengannya dia merasa lebih kecil, maka itulah sudah pada terbang makrifat. Jadi orang beriman semuanya kalau dalam kita baik apabila sekandari namanya apa itu lupa saya ajarkan di Al-Kausar ya, itu mengajarkan seperti itu. Saya seperti tidak, saya belajar dengan surat yang sangat alim dan sangat soleh, cuma ditutupi Pak, kesolehannya ditutupi. Coba saya yakin betul kealimannya dan itu namanya anak muda itu kadang-kadang belajarnya kan belajar kritik tuh ya. Enggak mempan papak paunin pandi ditumbang ngakak-ngakak. Nah, kayak itu kan. Nah, saya guru saya kadang-kadang itu gak penting dan kayak itu gak penting. Kamu bisa terbang sekali itu gak penting. Kamu bisa menyelam kayak ayat kayak buaya itu gak penting. Kalau kemudian terbang itu lambang daripada kehebatan manusia, maka burung itu paling hebat daripada manusia. Saya agak bingung. Maka saya sama guru saya ingin mendidik guru saya supaya ini cerita sebelum saya meninggal jangan kamu ceritakan pada orang lain. Dan sekarang sudah meninggal karena meninggalnya beliau tahun 95. Saya dulu pegangan di atas air yang airnya sudah lebat sekali yang baru. Tengah-tengah dilempasi Pak Tolong. Saya tanya kok bisa begitu? Ini hanya sedikit dari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belum apa-apa dan ini tidak menunjukkan apa-apa. Kayak itu tadi. Oleh karena itu kemudian kita sujud kepada Allah, merasa kita kepada Allah dan Allah. Nah itu kita namanya makrifat. Kalau kemudian kita pikir dan merasa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu makrifat. Ini adalah yang paling tinggi. Oleh karena kita sekalian memang memahaminya agama seperti itu. Kembali lagi pada masalah. Oleh karena itu agama itu mengatur seluruh aspek kehidupan seluruhnya. Ya, seluruh aspek kehidupan apapun dilatih atau agama termasuk kemudian diantaranya bagaimana cara tidur itu diatur oleh agama. Apa yang dari dasarnya? Allah yuakhiru naumahu ba'da salatil isya illa riduriyati kamudan al-ilm aw hadatsa bain aw mu'anasatan ahli lima Abu Barzah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u an-nawm qabla salatil isya wal hadis ba'daha. Ini cara itu dalam Islam. Pertama, tidur itu hendaklah dilakukan setelah sholat isya. Kecuali ada yang penting, bicara dengan keluarga, aku belajar ilmu, maka boleh tidur. Kalau nggak ada hal yang penting itu, maka tidur itu harus setelah sholat isya. Kita kadang-kadang kayak itu aja ya, tidur kalau ngantuk. Kalau belum ngantuk enggak tidur. Kira-kira kalau tidurnya orang ngantuk dengan tidurnya orang enggak ngantuk beda enggak? Beda. Jadi kalau tidurnya ngantuk, kalau ngantuk itu lompat ke atas tempat tidur langsung ngapain huruf kho. Pakai itu ada. Pakai istighfar enggak? Pakai sholat enggak? Enggak, boro-boro. Karena kan ngantuk betul. Aku tidur. Kenapa kayak itu? Aturan agama mengatur kita janganlah sampai kita tidur kecuali mengamalkan 3. Pertama, mendapatkan ampunan dari Allah. Baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka sebenarnya tadi kalau kita baca seperti itu Pak, maka seluruh dosa dan jadi tidur tanpa membawa dosa. Yang kedua adalah
3 kali kok. Maka dijamin kita akan mendapatkan syafaat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah menghatamkan Al-Quran. Bagaimana cara malam itu? Belum hati dalam Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Kata Nabi dalam keadaan itu kami dapat 3 hal. Pertama dapat ampunan dari Allah, yang kedua dapat syafaat dari Rasulullah SAW, yang ketiga menghatamkan Al-Quran. Insya Allah orang hidup kayak begini, ini hidupnya sudah tidak membawa dosa. Bangun pagi-pagi, alhamdulillah. Kalau kau nggak bangun, ya nggak apa-apa. Kenapa? Sudah dosanya kita tahu. Sudah tidak dosanya pemerintah. Jadi kalau malaikat udah jangan beli lagi Pak Jinana udah kursi menteri. Ya nggak apa-apa udah kan kayak gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita ini terlalu pede. Kita anggap bahwa